Haleluya Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di GKI Padang. Mari kita boleh senyum, boleh sapa sebelahnya, kita salam, boleh tanya kabarnya, samping kiri, kanan, depan ataupun belakang. Kita mengucap syukur di mana pada pagi hari ini kita dapat datang beribadah di GKI Padang, di mana pada hari ini kita masih mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Gembala Sidang tentang pikiran yang besar. Nah, berbicara tentang pikiran yang besar, saya mendapatkan mungkin sedikit kesaksian atau pengalaman yang menarik, di mana seminggu yang lalu ada seseorang yang pangkatnya lebih tinggi daripada saya. Dia menasehati saya, dia berbicara seperti ini, hidup itu kan tujuannya untuk mati, katanya. Nah, itulah pikiran yang tidak besar. Itulah pikiran dunia yang mereka tidak mengerti. Padahal dia ada rajin beribadah setiap hari di tempat yang salah. Nah, jadi mari kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan dari Ibu Gembala Sidang semakin mengerti dan memahami apa maksud tujuan untuk memiliki pikiran yang besar, pikiran-pikiran Kristus. Hidup itu tidak hanya semata-mata kita dapat mencari uang, kemudian mencari pekerjaan yang bagus, memiliki sesuatu yang bagus, kemudian kita menghadapi kematian. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Mari kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan hari Minggu ini dari Ibu Gembala Sidang kita. Kemudian undangan untuk kaum bapak dan kaum ibu mengikuti ibadah parents pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 pukul 19.15 WIB sampai dengan selesai di tempat ini GKI Padang. Haleluya kaum bapak, kaum ibu. Jangan lupa datang, dan juga mungkin ada teman-teman atau sesama kaum bapak, kaum ibu boleh diingatkan, saling mengingatkan lagi sebelum kita datang ke tempat ini. Kemudian hari ini juga ada pembelajaran agama tingkat SMP dan SMA dimulai pukul 14.00 WIB. Mari Bapak Ibu semuanya ingatkan semua anak-anaknya untuk dapat belajar di tempat ini. Dan ayat renungan kita terambil dalam Efesus 4 ayat 17. Sebelumnya mari kami undang untuk bangkit berdiri. Dan saya bacakan terlebih dahulu Efesus 4 ayat 17. Berbunyi demikian, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Selamat beribadah. Selamat pagi GKI. Pagi. Mari kita berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Allah kita. Amin. Semua siap memuji Tuhan kita. Amin. Mari kita bawa kemuliaan bagi Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Sekarang ku
bagimu Tuhan. Come on, let's sing together. Bersinar bagaikan bintang, pancarkan terang, terang kasih-Mu. Lawatlah hati kami, lawatlah hati kami Tuhan. Kau ditinggikan kerajaan-Mu. Bersinar bagaikan bintang, Anda bersinar bagimu Tuhan. Memancarkan terang, terang kasih-Mu. Lawatlah hati kami dengan api-Mu. Kau ditinggikan kerajaan-Mu. Datanglah, Tuhan, kami mau bersinar bagimu Tuhan, memancarkan terang kepadamu selamanya. Bersinar bagaikan bintang, pancarkan terang kasih-Mu. Lawatlah kami dengan api-Mu. Kau ditinggikan bersinar, bersinar bagaikan bintang, pancarkan terang, terang kasih-Mu. Lawat hati kami dengan api-Mu. Kau ditinggikan kerajaan-Mu. Datanglah, bersinar bagai bintang, pancarkan terang-Mu. Bersinar bagai bintang, we sing for you Lord. Bersinar bagai bintang, memancarkan terang-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Kami mau bersinar bagimu Tuhan. Terima kasih. Yesus, kami mengatakan kepadamu bahwa kami siap Tuhan. Kami mau bersinar sebab kami adalah anak terang-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Karena Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Pekerjaan dahsyat, pekerjaan luar biasa untuk Engkau lakukan bagi kami Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu di tempat ini. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin di saat ku tak berdaya. Apa daya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, dan kami katakan lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika berdoa, mujizat itu bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, kami katakan dengan iman kami kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat-Mu nyata. Mujizat-Mu nyata. Kami percaya ketika kami berdoa, mujizat itu kami percaya terbatas kuasa. Kami percaya. Kami percaya. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah Alfa dan Omega. Kami serukan kebesaran-Mu di tempat ini. Kami serukan bahwa Kau Yesus, Kau Yesus luar biasa. Kami serukan Kau Raja di atas segala raja. Kami serukan bahwa tiada Tuhan seperti-Mu, tiada Allah seperti-Mu Yesus, tiada Tuhan yang layak disembah. Hanya Yesus saja, hanya Yesus saja, hanya Yesus saja.
mujizat dalam hidup Amin. kami. Amin. 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 Tuhan, kami merasakan bahwa dalam setiap perkara Amin. Engkau turut bekerja. Amin. Amin. Kami menyembah-Mu lebih dari apapun yang kami tahu. Amin. Bawa penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia aku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau dan kami sembah Kau Tuhan. Kau yang layak
Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat ini kita satukan hati kita untuk menaikkan syukur kita dan berdoa kepada Tuhan. Kita bisa lihat di layar ada beberapa ucapan syukur kita dan topik doa kita. Yang pertama, kita bersyukur Tuhan memberikan sukacita yang besar bagi kita untuk melayani Dia dan beribadah kepadanya. Dan yang kedua, bersyukur Tuhan melindungi dan memberkati kota serta lingkungan tempat kita tinggal. Dan kita akan berdoa yang pertama, berdoa umat Tuhan bertumbuh dalam topik firman Tuhan sepanjang bulan ini dan mau beranjak dari zona nyamannya. Dan topik yang kedua, kita berdoa terjadi kebangunan rohani dalam keluarga-keluarga GKI Padang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat limpahan sukacita yang besar yang Kau berikan bagi kami, Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus hidup kami, sehingga kami mampu mengerjakan pelayanan kami di dalam sidang-Mu ini maupun dimanapun kami berada. Tuhan telah memberikan kami kemampuan yang besar, roh yang menyala-nyala, sehingga kami bersukacita senantiasa mengerjakan setiap apa yang telah Tuhan perintahkan bagi kami, apa yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih juga buat seluruh kami pelayan-pelayan-Mu yang selalu giat mengerjakan pelayanan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih juga buat kesetiaan kami umat-Mu dalam beribadah kepadamu, dalam mengikuti setiap apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Sekalipun banyak rintangan, banyak pergumulan, banyak penghalang dalam kami untuk melangkah maju, tetapi kami sangat bersyukur Tuhan yang membuat kami bertindak sehingga kami mampu mengerjakannya. Terima kasih juga Tuhan buat perlindungan-Mu bagi kota kami dan tempat tinggal kami dimanapun kami berada seluruh umat-Mu. Kami sangat bersyukur Tuhan keamanan yang sangat baik terjadi bagi kota ini sehingga kami mampu mengerjakan setiap aktivitas kami tanpa ada gangguan, oh Tuhan Yesus, dan penghalang untuk bekerja, untuk mengerjakan apapun yang Engkau Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga sangat bersyukur kepadamu Tuhan, buat karya keselamatan yang Tuhan berikan terus menerus bagi kota kami, bagi lingkungan kami, bagi daerah kami. Terima kasih ya Bapa, kami sangat bersyukur buat kemuliaan-Mu yang terjadi bagi kota ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahkan pada saat ini juga kami menyatukan hati kami untuk berdoa ya Tuhan, supaya kami semua umat-Mu bertumbuh di dalam setiap topik doa, dalam setiap Tuhan firman Tuhan, dalam setiap Tuhan Yesus apa yang kami dengarkan, yang telah kami Tuhan Yesus, haleluya Bapa, percaya daripadamu lewat hamba-hambamu yang menyampaikannya bagi kami di dalam sidang-Mu ini Tuhan. Sehingga Tuhan topik-topik tiap bulan Tuhan kami mampu mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau beranjak dari zona nyaman kami perlu keluar Tuhan, perlu keluar untuk bertindak Tuhan, mengerjakannya ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukan pikiran-pikiran yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang telah menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang besar untuk dikerjakan di dalam gereja-Mu ini, yaitu GKI Padang. Kami percaya Tuhan Yesus, lewat setiap kegigihan kami, lewat setiap ketaatan kami dan kesetiaan kami, ada buah-buah yaitu menghasilkan jiwa-jiwa yang akan diselamatkan Tuhan dalam pelayanan kami, sehingga jiwa-jiwa juga akan datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, terjadi juga kebangunan rohani bagi setiap keluarga-keluarga yang ada di dalam sidang-Mu ini Tuhan, supaya para orang tua Bapa mengerjakan panggilannya bagi keluarganya Tuhan, menjadi teladan, setia beribadah. Kaum Bapa menjadi imam yang baik bagi keluarganya, bahkan kaum ibu berfungsi sebagai penolong, dan anak-anak juga patuh dan taat, setia kepada orang tua, mau mendengarkan nasihat orang tua, mau juga patuh kepada kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, orang tua juga tegas Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu itu bagi anak-anak mereka,
Sehingga anak-anak kami Tuhan Yesus, haleluya, tidak ada satupun yang salah dalam hidup mereka Tuhan. Kedisiplinan yang Tuhan percayakan bagi kami para orang tua lewat firman-Mu, itu yang akan kami kerjakan bagi anak-anak kami. Sehingga kami Tuhan melihat anak-anak kami jauh dari pergaulan-pergaulan yang jahat dan buruk. Tidak Tuhan terlibat dalam arus dunia ini. Kami melihat anak-anak kami menjadi anak-anak terang, anak-anak berkat dan berhasil dalam setiap masa-masa hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, kiranya tangan Tuhan yang memberkati dan menolong setiap keluarga kami dan menyertai kami, karena kami percaya kami adalah keluarga-keluarga yang mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan di dalam nama Yesus segala pekerjaan iblis setan penipu menghalangi juga kami semua umat Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, mengerjakan setiap topik yang telah kami dengarkan lewat firman Tuhan sepanjang bulan ini. Kami tolak, patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tidak juga mau diproses dalam pertumbuhan rohani, tidak keluar dari zona nyaman, mengerjakan panggilan Tuhan untuk mengerjakan, memenangkan jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Tinggalkan setiap umat Tuhan, tidak mau juga bertumbuh di dalam keluarga, tidak menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak. Anak-anak juga yang tidak patuh melawan kepada orang tua, bahkan juga menjadi batu sandungan. Tinggalkan setiap anak-anak kami, pergaulan buruk, pergaulan bebas juga tinggalkan anak-anak kami. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, biarlah tangan Tuhan saja yang menyertai dan memberkati kami dimanapun kami berada. Syukur bagi-Mu Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang Haleluya. Benar sekali Tuhan, Kaulah yang layak dipuji. Kaulah yang layak disembah. Dan Kaulah yang melayakkan kami mengerjakan. Dan Kaulah yang melayakkan kami melakukannya. Dan kami lakukan dengan sepenuh hati kami. Karena hanya Tuhan yang dapat melayakkan kami memuji dan menyembah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami kemenangan yang sangat luar biasa.
kami tetap setia berdoa kepadamu. Karena kami tahu salah satu alat komunikasi kami adalah berdoa kepadamu. Kami dapat menaikkan doa syafaat kami, doa pribadi kami. Dan kami dapat menaikkan permohonan kami. Tidak lupa kami menaikkan ucapan syukur kami. Karena Engkaulah Tuhan yang sudah mengubah hidup kami menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang memberikan kesempatan ini. Kami dapat mendengar dan percaya pada firman-Mu. Sehingga ada jalan kami menerima penggenapan janji-Mu. Kami tidak lagi khawatir dan bimbang karena Tuhan telah memegang hidup kami dan menuntun kami dan memberikan jalan kepada kami. Dan Tuhan mencelikkan mata kami. Dan Tuhan mengangkat kami menjadi gereja yang sungguh-sungguh. Gereja yang sepadan, gereja yang diberkati. Terima kasih Tuhan, Kau mengangkat kami menjadi anak sulung di dalam generasi kami. Sehingga kami dapat Tuhan menjadi berkat dan kami dapat memiliki tanggung jawab yang besar untuk terus mengalami perubahan dari Tuhan. Karena kami sangat mengasihi adik-adik rohani kami. Supaya mereka pun melihat Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan perubahan, pembaharuan. Dan Kau sanggup melakukan itu bagi kami. Hanya Engkau saja yang sanggup melakukan perubahan itu. Dan Kau memberikan pikiran yang besar, luas, memiliki pikiran yang positif, memiliki pikiran yang menang, memiliki pikiran yang sehat. Dan hanya Engkau saja yang dapat melakukan itu untuk kami. Kami milik-Mu Tuhan. Selamanya kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Nya bagi kami. Semua kami dapat diberkati lewat firman Tuhan ini. Percaya pada firman Tuhan ini. Bahwa pikiran kami pulang dari tempat ini bukan lagi pikiran seperti sebelum kami datang di tempat ini. Tapi pikiran yang besar, pikiran yang luas, pikiran yang positif. Berkati juga saya Tuhan sebagai hamba-Mu. Dan Kau telah mengurapi saya dan memberikan kuasa kepada saya. Sehingga umat-Mu dapat dipimpin melalui firman Tuhan ini. Sama-sama kami percaya dan beriman siap untuk mengerjakan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Selamat hari Minggu bagi kita, saudaraku. Haleluya. Selamat datang, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah kita bersemangat mengikuti ibadah kita. Jangan kita memiliki motivasi yang kurang baik. Tapi kita datang kepada Tuhan setiap hari, motivasi kita baik, saudaraku. Jangan kita ikut Tuhan dan percaya kepada Tuhan karena takut. Takut enggak ini, takut nanti begini. Saudaraku, itu motivasi yang tidak baik, saudaraku. Tetapi kita ikut Tuhan karena kehendaknya kita ikut Tuhan. Kehendaknya kita menjadi umat Tuhan. Kehendaknya kita layak di hadapannya. Kalau bukan Tuhan melayakkan kita, maka tidak ada kita dapat kesempatan memuji Tuhan. Seperti yang kita kerjakan dari awal sampai pada saat ini. Kita percaya saudaraku, Tuhan melayakkan kita memuji dan menyembahnya. Mari bersemangat. Yang dewasa semakin dewasa, supaya yang dewasa itu menolong adik-adik yang di bawahnya. Dan kita menjadi teladan. Jangan pernah terpikir saudaraku, kita yang sudah menjadi dewasa, balik menjadi kanak-kanak. Itu akan menunda segalanya, saudara kasih.
Saya punya 4 anak, saudaraku. Saya ingin mereka bertumbuh bersama, sesuai bagian mereka bersama-sama. Supaya mereka menjadi berkat bagi dirinya, menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, menjadi berkat bagi orang sekitarnya, saudaraku. Kita anak Tuhan. Amin, saudaraku. Kita anak Tuhan. Dan semua kita ya diajari Tuhan untuk mengangkat pedang roh kita. Melawan musuh-musuh kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah lahir baru. Kemenangan sudah ada di atas kita. Berkat sudah ada di dalam hidup kita. Setan tidak suka kalau saudara menang. Setan tidak suka kalau saudara bertumbuh. Setan tidak suka kalau saudara bertanggung jawab di dalam pelayanan saudara. Beberapa minggu yang lalu saya berkata, mari kita memiliki tanggung jawab yang besar. Bukan tanggung jawab yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan telah mati bagi kita. Dia telah menyerahkan seluruh dirinya. Seluruh hidupnya. Supaya kita hidup melalui kematiannya. Dan kita ini berharga. Dan beberapa minggu yang lalu juga saya berkata, jangan pandang diri saudara kecil. Tapi pandanglah diri kita sebagaimana Allah yang kita muliakan, yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya. Kita ini berharga baginya, saudara kasih. Supaya kita maju. Jangan kita berlomba mundur, saudaraku. Tapi kita maju, saudara kasih. Amin. Jangan menjadi jemaat biasa-biasa. Gak ada arti, saudara kasih. Haleluya. Seperti yang saya katakan pada hari Minggu. Semakin sulit bagi saudara mengatasi masalah saudara. Itu tanda akhir zaman, saudara kasih. Amin, saudaraku. Ada perbedaannya, saudara kasih. Jadi jangan kita nanti berputar-putar di dalam satu masalah. Padahal sebenarnya masalah itu singkat. Dan bisa kita selesaikan bersama. Tapi karena kita tidak sadar ini akhir daripada akhir zaman. Maka kita, saudaraku, terus berputar-putar di situ, saudaraku. Amin. Bagaimanapun gereja tidak akan menunggu. Haleluya, saudaraku. 2-3 orang kata firman Tuhan. Bila kita bersatu hati, ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Amin, saudaraku. Jadi kita tidak menunggu, saudara kasih. Mari, selagi masih ada kesempatan, mari saudaraku, kita saling mendukung, saling menopang, saling memberkati. Kalau pemimpin di saudara memberikan pelayanan kepada saudara, jangan bantah. Dan terima dengan baik, saudara kasih. Amin. Karena Tuhan sedang memulihkan keadaan saudara. Tuhan sedang memberkati saudara. Tuhan sedang beracara bagi saudara. Jadi jangan saudara tolak, saudaraku. Ada banyak yang bertahan sampai pada saat ini dalam gereja ini. Salah satu saya, saudara kasih. Amin. Awalnya saya tidak bisa menerima. Tetapi saudara kasih, apa kekuatan kita di dalamnya kalau kita tidak bisa menerima. Amin, saudaraku. Ada kekuatan kita kalau kita taat, kalau kita patuh. Haleluya, saudaraku. Amin. Dan kita sebagai pelayan lihat jiwa yang mana yang saudara bawa kepada Tuhan. Amin. Jiwa yang mana, saudara kasih. Haleluya, saudaraku. Adakah saudara bawa jiwa kepada Tuhan? Amin, saudaraku. Saudara lihat itu, saudara kasih. Itu buah saudara. Bukan hanya karakter saudaraku, tapi buah dari keselamatan dan pertobatan kita. Jiwa yang mana yang saudara bawa kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Apakah kita sibuk kepada pekerjaan kita? Kepada apa yang ada bagi kita? Saudaraku kasih. Amin, saudaraku. Apakah kita sibuk dengan karunia, dengan talenta kita? Dengan kemampuan kita, saudara kasih. Saudaraku, sesibuk apapun saudara harus berbuah. Hasilkan jiwa-jiwa baru. Amin, saudaraku, hasilkan jiwa-jiwa baru. Supaya semangat baru terus terjadi bagi saudara. Supaya motivasi yang baru terus saudaraku, saudara miliki. Bahwa ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Bukan saudaraku berlambat-lambat, saudara kasih. Amin. Inilah yang mengawali ya firman Tuhan pada hari ini. Untuk menyemangati saudara, untuk memberkati saudara. Supaya saudara tahu fungsi saudara. Supaya saudara tahu apa tujuan Tuhan membawa saudara datang pada saat ini. Amin. Bukan hanya mencari berkat lagi, saudaraku. Bukan mencari ya kebenar firman Tuhan yang sedap didengar. Tak akan pernah saudara dapatkan itu, saudaraku, dalam gereja ini. Haleluya, saudaraku. Saudara lihat bagaimana topik-topik kita.
Di mana topik kita saudaraku bulan ini, pikiran yang besar. Saya sampaikan bagian yang kedua. Bagian yang pertama saudaraku minggu yang lalu. Dan hari ini bagian yang kedua. Bagaimana pikiran kita semakin besar, semakin luas, semakin positif. Itu pekerjaan kita. Kita tidak bisa menyuruh orang lain, memerintah orang lain. Apalagi Tuhan saudaraku. Tuhan bukan suruh-suruhan kita. Tuhan itu adalah Tuhan bagi kita. Amin. Dia yang kita sembah. Dia bagi kita saudaraku dan kita bagi dia. Amin saudaraku. Jadi mari kita besarkan saudaraku. Kalau saudaraku setiap topik kita kalah terus saudara kasih. Itu perlu saudara bertobat. Perlu saudara minta ampun kepada Tuhan saudaraku. Begitu cepatnya saudaraku keadaan ini berlalu. Begitu cepatnya hari ini berlalu saudaraku. Tetapi cek diri kita. Kalau firman Tuhan setiap topik saudaraku yang kita dengarkan dari gereja ini. Tetapi tidak menghasilkan buah apa-apa. Perlu saudara bertobat. Amin saudaraku. Perlu saudara bertobat. Datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Bertobat. Jangan tumpukan saudaraku kesalahan-kesalahan saudara. Karena firman Tuhan berkata cukup kasih karunia-Nya menyelamatkan kita saudaraku. Kalau makin kita menurun, makin kita mundur, makin kita lemah. Itu tidak benar saudara kasih. Amin. Firman mengubah hidup kita. Amin saudaraku. Firman ini tajam. Dia dapat mengubah orang yang jahat menjadi baik. Dia dapat mengubah orang yang berdosa. Hidupnya kelam. Dan diselamatkan saudaraku. Dia bisa. Karena firman ini tajam saudara kasih. Jadi jangan pernah main-main. Kalau saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara harus terus mengikuti firman itu. Kemajuan dari firman. Firman tidak pernah mundur. Firman tidak pernah sia-sia saudara kasih. Amin saudaraku. Haleluya. Tapi firman itu terus maju saudara kasih. Saudara ingat beberapa minggu yang lalu saya berkata, di mana gereja ini bukan hanya mengajarkan kuasa. Kuasa itu sudah ada bagi saudara sebagai orang percaya. Amin. Saudara tidak perlu minta, saudara tidak perlu mencari itu. Tuhan berikan, itu tanda saudara sebagai orang percaya. Tetapi cinta dan kasihnya itu harus saudara lakukan, kerjakan dalam hidup saudara. Amin saudaraku, kita harus saling mempercayai. Amin saudaraku, kita harus saling bertumbuh. Amin. Di mana kita bertumbuh, di mana kita saling mempercayai. Pada waktu ada gesekan, pada waktu ada masalah. Disitulah kita bertumbuh saudara kasih. Jadi jangan saudara menganggap setiap topik, kalau saudara mundur, saudara merasa kering saudaraku, sekali lagi saudara perlu bertobat. Amin saudaraku, jangan tunggu waktu, tapi saudara perlu bertobat. Haleluya saudaraku, supaya jangan kejahatan menguasai hidup saudara. Amin. Kalau sudah kejahatan menguasai hidup saudara, itu bahaya saudara kasih. Haleluya saudaraku, justru di akhir zaman seperti ini, kita harus berhati-hati bertindak dan mengambil keputusan. Karena sudah terlalu jauh kita tinggalkan masa lalu kita. Sekarang kita ini saudara sudah dibebaskan Tuhan dari kutuk dosa. Sudah dimerdekakan Tuhan. Amin. Kalau kita bisa berdoa dan kalau kita bisa saudara mengusir setan. Kalau kita bisa saudaraku mempercayai firman Tuhan. Itu tandanya Roh Kudus tinggal dalam diri saudara. Mari terus biar Roh Kudus saudaraku memakai hidup saudara. Amin saudaraku. Puji Tuhan saudara kasih. Saya mengulang saudaraku firman Tuhan minggu yang lalu tentang Musa. Di mana saudaraku firman Tuhan hari Minggu ya yang kita dengarkan. Di mana saudaraku Musa menerima panggilan Tuhan. Musa mengerjakan apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Walaupun semula dia tidak bisa menerima. Karena ada faktornya saudaraku, yaitu dia terlalu melihat kepada dirinya. Mari kita baca dari Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 13. 1, 2, iya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu
dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Amin. Dan ini dulu kita. Amin saudaraku. Dulu kita. Tapi kalau kita benar-benar percaya kepada firman Allah. Dan kita tambatkan keyakinan kita kepada firman Allah yang hidup. Maka perkataan yang seperti ini tidak ada lagi keluar dari mulut kita. Amin. Karena Tuhan mengatakan jangan pandang dirimu kecil. Tetapi pandanglah yang menciptakan engkau adalah Allah yang menciptakan langit, bumi dan serta segala isinya. Alam semesta ini. Amin saudaraku. Jadi jangan lagi pandang kepada diri saudara. Jangan lagi menolak. Amin saudaraku. Jangan lagi kasar saudaraku. Tapi lembut hati menerima panggilan Tuhan. Jangan kasar. Jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Walaupun kebutuhan saudara semakin mendesak. Amin. Tapi firman Tuhan ini harus kita genapkan. Satu persatu firman Tuhan ini harus kita genapkan. Saudara kasih. Haleluya saudaraku. Amin. Saudaraku yang kekasih. Kita melihat di mana saudaraku. Musa tidak dapat menerima panggilan. Baik itu suruhan Tuhan kepadanya. Untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Karena dia melihat kepada dirinya. Dirinya berat bicara. Bukan hanya pada saat waktu itu saja. Tapi sebelum. Bahkan saat itu juga. Saat Tuhan memerintahkan dia untuk menerima panggilan itu. Di situ juga dia merasakan berat. Mulutnya berkata-kata. Dia terlalu melihat kepada kekurangannya. Sehingga dia lupa bahwa Tuhan mampu mengubah dia. Masalah Musa ini berbeda dengan yang lain, saudara kasih. Tuhan melihat dalam hati Musa ini ada hati yang lembut. Tuhan telah melihat di dalam hati Musa ini adalah hati yang sungguh-sungguh. Hati yang mau berkorban. Bahkan hati yang pemberani. Amin. Tuhan sudah lihat itu saudaraku. Maka apa yang sudah dipilih Tuhan. Tidak ada siapapun yang bisa mengubahnya. Sekalipun kekurangan. Haleluya. Maka Tuhan saudaraku melihat masalah yang dialami oleh Musa ini. Adalah masalah yang bisa ditolong. Tuhan mampu menolongnya. Tuhan bisa menolongnya. Karena Tuhan dapat memberikan kata-kata ke dalam mulut dan ke dalam lidah Musa. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi jangan lihat kepada kekurangan kita. Tapi doakan. Kerjakan. Jangan biarkan kekurangan itu menghalangi Tuhan melakukan kemampuannya bagi kita. Karena Tuhan melihat hati kita. Siapa kita? Di dalam hati kita ini ada hati yang lembut. Hati yang bermurah. Hati yang mengasihi Tuhan. Maka Tuhan memilih saudara dan memilih saya. Semua kita dipilih karena dia punya maksud tertentu dalam diri kita. Tuhan yang memampukan menolong kita. Hanya dia. Amin. Hanya dia yang mampu, yang bisa menolong Musa. Hanya dia yang mampu, yang bisa menolong kita. Lalu mau kemana kita? Mencari pertolongan dalam keadaan yang sedang kita hadapi. Dan firman diberitakan kepada kita untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Jangan lagi lemah ketika kita mengerjakan firman. Tapi semangat. Karena di dalamnya ada kunci kehidupan. Haleluya saudaraku. Amin. Nah puji Tuhan saudara kasih. Kita lihat yang bagian pertama. Kita tidak boleh berhenti
ya hanya karena kesalahan atau kelemahan kita atau oleh karena kekurangan kita. Jangan berhenti. Amin saudaraku. Jangan berhenti. Hanya melihat kepada kekurangan, kelemahan, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Jangan berhenti melihat hanya sampai di situ. Amin saudaraku. Jangan. Jangan berhenti. Kita perlu kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan untuk menolong kita supaya kita jangan berhenti. Amin saudaraku. Haleluya. Kalau saudaraku kasih, kita ingin saudaraku ya. Kalau kita saudaraku melihat kepada kekurangan kita. Memang seringkali kita berhenti saudara kasih. Tetapi kita bisa belajar terus kepada Musa. Dia tidak berhenti. Amin saudaraku. Ada satu kesempatan, ada satu waktu kesempatan diberikan Tuhan bagi Musa. Untuk berhenti dia melihat kepada ketidakmampuannya. Maka kita pun seperti itu saudaraku. Jadi jangan, ya kita tidak boleh berhenti hanya karena kesalahan atau kelemahan kita. Amin saudaraku. Hanya karena kekurangan kita. Jika Tuhan meminta kita untuk mengasihi dia, menghormati dia, dan sungguh-sungguh kepadanya, dia akan mampu menolong kita untuk mengerjakannya. Dia mampu menolong kita. Amin saudaraku. Dia mampu, dia bisa menolong kita. Karena kita ini adalah miliknya, saudara kasih. Dia mampu. Amin saudaraku. Jadi jangan berhenti. Apapun yang kita alami. Apapun yang kita lihat pada saat ini. Jangan berhenti. Apapun yang Tuhan minta dari saudara. Percayakan kepada Tuhan. Dia mampu menolong saudara sampai menyelesaikannya. Amin. Jadi kita perlu saudaraku meminta kepada Tuhan kesabaran. Supaya kita sabar. Sama waktunya Tuhan untuk menolong kita. Apakah hari ini, besok atau lusa. Tetapi saudaraku, kalau Tuhan meminta sesuatu kepada saudara, percayakan kepada Tuhan, dia mampu menolong saudara sampai selesai. Dia adalah Tuhan. Haleluya saudaraku, amin. Dan firman Tuhan berkata, dialah yang mampu. Amin. Mampu memberikan perkataan, mampu memberikan kekuatan, mampu memberikan keberanian. Dialah Tuhan memampukan kita. Haleluya saudaraku. Dialah Tuhan yang memampukan kita. Amin. Nah, jadi apa yang Tuhan sampaikan kepada kita? Tiba waktunya nanti saudaraku. Kita diminta untuk melakukan salah satu dari situ. Saudaraku dari firman Tuhan ini. Percayakan kepada Tuhan. Dia pasti memampukan saudara. Amin. Sampai selesai. Jadi kita perlu saudaraku mengikuti proses dari Tuhan. Memang dia sudah mengangkat semua dosa dan kutuk-kutuk dosa kita. Kelemahan kita. Tetapi kita ini masih hidup di bumi ini. Terkadang tanpa kita sadar kita bisa salah. Nah itulah yang harus kita tanggung dan diproses. Supaya kita dibentuk makin murni, makin setia. Amin saudaraku. Nah, haleluya saudaraku. Nah, saya sebagai gembala sidang, saya melihat saudara ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa diberkati Tuhan. Saya selalu mengucapkan itu dalam doa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di mana umat-Mu Engkau berkati sampai pada saat ini. Jangan sampai salah umat-Mu melihat kepada berkat-Mu. Hanya melihat kepada harta, kepada uang yang bertambah. Kepada pekerjaan semakin menjamin. Jangan sampai Tuhan. Karena berkat itu menyeluruh.
mulai dari awal sampai pada hari ini, buat pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup saudara. Banyak doa-doa kita dijawab Tuhan. Amin saudaraku, doa kita disempurnakan Tuhan. Karena ada dua pribadi, ada dua kelompok, ada dua syafaat, ada dua semalaman. Amin saudaraku. Dan juga saudaraku yang kekasih, ada dua puasa saudaraku. Amin. Yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, membela kita di hadapan Tuhan. Maka kita semua saudaraku ada di dalam doa itu. Apakah saya yang berdoa, apakah saudara yang berdoa, kita semua ada di dalam doa itu. Karena kita saudaraku bernaung di dalam satu gereja GKI. Haleluya saudaraku, ada Yesus menjadi kepala kita, ada gembala kita, ada pemimpin-pemimpin kita yang lain. Maka semua kita ikut di dalam doa itu. Di dalam doa kemenangan, di dalam doa permohonan, kita ikut di dalamnya saudara kasih. Haleluya saudaraku. Sehingga kita ini adalah orang yang diberkati. Amin. Karena kita melihat mulai dari awal bagaimana hidup kita dari awal sampai pada hari ini. Saya melihat itu dari hidup saudara. Saudara adalah orang yang setia. Saudara adalah umat yang tersisa, ya, yang setia sampai pada saat ini. Haleluya saudaraku. Mari hargakan semua berkat yang diberikan Tuhan kepada saudara. Mulai berkat rohani. Baik itu fisik saudara. Janji Tuhan bagi saudara. Kesejahteraan yang dijanjikan Tuhan bagi saudara. Masa depan saudara. Keuangan saudara. Bahkan Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa bagi kita. Sehingga yang sedikit yang kita punyai bisa kita kelola dengan baik. Sampai kita bisa saudaraku mengaturkan keuangan kita. Masih bisa kita mengikuti ibadah dan semua jaringan. Masih kita bisa memberikan persembahan-persembahan kita. Itu berkat yang sangat luar biasa saudaraku. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Jadi mari kita saudaraku kasih terus beriman untuk itu. Kalau saya pun melihat itu, maka saudara pun mulailah melihat itu. Amin. Minggu yang lalu saudaraku saya mengunjungi. Ya, memang saudaraku saya lihat ya betapa berat sebenarnya beban yang dialami jiwa yang saya kunjungi ini. Sampai dia menangis, betapa beratnya, betapa dia juga bingung kenapa ini bisa terjadi. Saya juga bingung bagaimana ini bisa terjadi. Dan bagaimanapun aku tidak pernah meminta kejadian ini bisa terjadi. Tapi inilah dia. Tetapi saudaraku yang membuat saya diberkati. Di saat begitu berat beban yang dialaminya. Yang menimpa kehidupannya. Tetapi dia saudaraku tidak lupa mengingat kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Bagaimana hidup kami awal datang ke padang ini sampai pada hari ini. Dan itu yang membuat saya bertahan sampai pada saat ini, Bu. Apapun kata orang, bagaimanapun perkataan-perkataan orang tentang kerohanian kami, saya tetap percaya Tuhan sangat baik dan memelihara hidup kami. Dia tidak pernah meninggalkan keluarga kami. Dan dia ingat bagaimana Tuhan memberkati, mengubah. Dan Tuhan tidak pernah jauh dari hidup mereka. Dan dia tidak lupa beribadah, saudaraku. Dia tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Dan oleh karena itu, maka dia pun bingung kenapa bisa ini terjadi dalam hidup saya. Amin, saudaraku. Saudaraku yang kekasih, banyak terkadang kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita pun bingung kenapa ini bisa terjadi. Amin, saudaraku. Tapi di saat seperti itu, sebagaimana jiwa yang saya kunjungi ini, saudaraku, dia tidak lupa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dia tidak lupa atas pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dan oleh karena itu dia terus beribadah kepada Tuhan.
Bahkan dia setia, saudaraku, mengikuti jaringan ibadah kita. Amin, saudaraku. Semua kita punya masalah. Haleluya. Dan ada masalah kita yang besar, saudara kasih. Tapi jangan berhenti kepada masalah yang besar itu. Kalau saudara dipanggil Tuhan, percayakan Tuhan mampu memberikan kekuatan, pertolongan, jalan keluar bagi saudara sampai tuntas. Kalau belum saudara rasakan itu, mari mulai bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Mulai bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat tongkat Musa. Tuhan memberikan tongkat kepada Musa. Dan tongkat Allah yang dipegang Musa adalah tongkat Allah. Amin. Mari kita lihat, saudaraku, ya. Di dalam Keluaran 4 ayat 17 sampai 20. Tuhan memberikan tongkat kepada Musa. Jadi tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Amin, saudaraku. Dipegangnya di tangannya. Kita melihat dari firman Tuhan, Musa menolak bahwa dia tidak mampu menerima apa yang Tuhan suruh baginya. Tetapi kemudian saudaraku, kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Dia tidak berhenti di dalam kekurangannya. Dia percaya pada firman Allah. Amin, mari kita baca 1-2 ya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Amin, saudaraku. Musa tidak menghentikan langkahnya untuk maju. Sekalipun kekurangan itu sedang diproses. Haleluya, supaya kekurangannya itu ya benar-benar firman genap baginya. Perkataan yang dari Tuhan berikan ke dalam mulut dan ke dalam lidah Musa. Amin, saudaraku. Haleluya. Saudaraku, tongkat yang diberikan Tuhan menjadi tongkat Tuhan untuk dibawa Musa. Supaya dia dapat membuat tanda ajaib yang telah dia lihat sebelum ayat firman Tuhan ini, saudaraku. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal 4 tadi, ayat 1 sampai ayat 7. Keluaran 4 ayat 1 sampai 7. Kita bergantian membacanya ya. Saya akan mulai. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Sama-sama, sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Amin, saudaraku. Nah, inilah tujuan tongkat tadi. Tongkat Tuhan diberikannya kepada Musa. Lewat tongkat itu Tuhan menyatakan kehadirannya melalui keajaiban, kuasa dan mujizatnya.
Amin saudaraku. Dan saudaraku, apa yang menjadi berkat bagi kita? Bukankah sudah banyak kita dapatkan mujizat Tuhan selama ini? Penyertaan Tuhan yang menurut kita enggak mungkin. Menurut kita ini pasti enggak bisa. Tetapi Tuhan menyatakan, bagiku anakku tidak ada yang mustahil. Dia nyatakan saat itu, saudaraku. Amin saudaraku. Apa yang tidak bisa dilakukan Tuhan? Sedangkan Tuhan bisa mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan. Apalah masalah kita, saudaraku? Masalah keuangan? Masalah keluarga? Masalah masa depan? Apalah bagi Tuhan itu, saudara kasih. Amin, saudaraku. Haleluya. Tapi Tuhan mengatakan, lihat, kita ini dikeluarkan Tuhan dari perbudakan dosa. Dari kutuk. Dan Tuhan perlihatkan penyertaannya sampai pada saat ini. Ketika kita memerlukan kuasa dan mujizatnya, baik tanda keajaibannya, Dia nyatakan kepada kita. Apakah Tuhan tidak mampu melakukan itu? Saat Dia minta supaya saudara melayaninya. Supaya saudara rendah hati. Supaya saudara hormat kepadanya. Supaya saudara menyerahkan hidup saudara kepadanya. Apakah Tuhan gak mampu saudara kasih? Kalau Tuhan memanggil kita, Dia pasti menyediakan apa yang kita perlukan sampai kita bisa menyelesaikannya, saudaraku. Karena Dialah kekuatan kita. Dialah keberanian kita. Dialah yang menyediakan kemampuan bagi kita, saudara kasih. Haleluya, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, saudara kasih. Dan di dalam ayat firman Tuhan tadi, tongkat yang diberikan Tuhan menjadi pegangan terhadap janji Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub melalui Musa. Amin, saudaraku. Firman ini, saudaraku, diberikan kepada kita. Menjadi tongkat bagi kita untuk menuntun kita ke depan. Dalam hidup yang akan kita jalani, saudara kasih. Dan di dalam firman-Nya ada janji Abraham, Ishak dan Yakub. Melalui saudara, melalui saya. Digenapkan bagi kota kita, bagi keluarga kita. Amin. Digenapkan saudaraku. Amin. Saya bukan enggak menghargai pengorbanan saudara. Tapi saya lebih suka saudara menangis kepada Tuhan oleh karena keselamatan yang diberikan Tuhan kepada saudara. Oleh karena tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada saudara. Daripada saudara menangis. Yang saudara tangiskan itu adalah yang berlalu, adalah yang sesaat. Amin, saudaraku. Saya lebih suka saudaraku kita berdoa, bertalu-talu untuk kemenangan jiwa-jiwa, untuk bangsa Indonesia ini, saudara kasih. Daripada kita, saudaraku, berputar-putar di dalam dua kita itu ke itu saja, saudara kasih. Amin, saudaraku. Haleluya. Soal ini. Itu kita tinggalkan, saudaraku. Kita bisa belajar kepada Ayub. Amin. Dia datang dengan telanjang. Dia kembali tidak membawa apa-apa. Haleluya. Nah, jadi seberapa banyak pun saudaraku kita bawa harta kita, gak ada. Saudara seberapa banyak pun harta kita, gak kita bawa itu. Jangan nanti kita tinggalkan menjadi sengketa, menjadi rebutan, saudara kasih. Amin, saudaraku. Hitung saja berkat Tuhan. Haleluya, saudaraku. Amin. Yang kedua, saudaraku, Tuhan dapat pakai lewat kehidupan kita sehari-hari untuk tujuan yang luar biasa. Amin. Ada kehidupan yang kita jalani sehari-hari dalam hidup kita. Tapi Tuhan dapat pakai itu untuk menjadi tujuan yang luar biasa. Kalau tongkat itu biasa. Amin, saudaraku. Tongkat gembala biasa, saudaraku. Sederhana. Amin, saudaraku. Maka kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani ini Tuhan bisa pakai menjadi tujuan yang luar biasa. Amin, saudaraku. Di dalam kehidupan kita sehari-hari gak lepas konflik, saudaraku. Amin. Gak lepas dari masalah, saudara kasih. Haleluya, saudaraku. Tapi adakah kita percaya konflik yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, Tuhan dapat menguatkan kita keluar dari konflik itu. Menjadi pemenang.
Sehingga itulah menjadi kesaksian saudara. Haleluya saudaraku. Amin. Saudaraku, pada waktu saya menjelang umur 60 tahun saudaraku. Pada waktu saya menjelang merayakan ulang tahun. Saya punya beban saudara kasih. Beban dari diri saya. Datang dari diri saya. Amin. Karena saudaraku kita harus yakin. Orang-orang di sekitar kita tidak akan bisa mempengaruhi kita. Walaupun sering kita jatuh di sana. Tapi kita tidak membenarkan. Amin saudaraku. Kita katakan masalah itu datang dari kita. Haleluya saudaraku. Tetapi jikalau masalah itu dan kita anggap saudaraku masalah itu bisa kita atasi. Saudaraku maka itu akan bisa kita atasi. Tapi kalau masalah itu saudaraku kita katakan tidak bisa kita atasi. Maka tunggu menjadi besar. Haleluya. Karena apa yang kita taruh dalam pikiran kita itulah yang keluar. Amin saudaraku. Haleluya. Kalau saya pikirkan saudaraku ini begini dan itu begitu. Kalau itu saudaraku saya pikirkan maka itulah yang keluar. Dan itulah yang saya lakukan saudara kasih. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi saya pikir masalah keluarga bisa diselesaikan. Bila kita mau dan sungguh-sungguh mengerjakan iman keyakinan kita kepada firman Allah. Karena tidak kalah hebatnya. Karena tidak kalah majunya firman Allah yang kita percayai. Dia tidak pernah usang. Amin saudaraku. Jubah yang bisa usang. Tapi firman tidak pernah usang. Dia tidak pernah kalah saudara kasih. Haleluya. Amin saudaraku. Jadi menurut saya saudaraku kalau kita kembali kepada fungsi kita. Maka segala persoalan-persoalan kita dalam keluarga kita bisa atasi saudaraku. Amin. Bisa kita selesaikan. Kalau kita kembali kepada fungsi kita masing-masing dan kepada tanggung jawab kita. Kalau kita semua berfungsi menurut keyakinan kita tanpa kita batasi kasih dan kuasa Tuhan. Amin saudaraku. Dan bila kita siap menerima tanggung jawab yang besar maka Tuhan akan berikan kepada saudara. Tapi kalau saudara terus mengelak, saya tidak mau ini, saya tidak mau ini, saya tidak mau ini. Maka Tuhan pun akan berhenti. Dia tidak akan mau. Amin saudaraku. Tetapi itulah yang saudara kerjakan. Karena itulah saudara masukkan dalam pikiran saudara. Sehingga pikiran rohani kita tidak berkembang. Amin saudaraku. Mari kita lihat di dalam Amsal 27 ayat 17. Saudara pasti tahu saudaraku firman Tuhan ini. Amin. Firman Tuhan ini berkata seperti ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amin saudaraku. Kita punya hubungan. Haleluya saudaraku. Di sini kita punya hubungan, di rumah kita punya hubungan, di kantor kita punya hubungan. Amin saudaraku, di luar sana kita punya hubungan saudara kasih. Nah bagaimana supaya kita dapat menajamkan hubungan kita itu? Tentu kita harus bangun hubungan yang baik dengan mereka. Amin saudaraku, dengan sesama kita. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Kita harus saling membangun hubungan. Dan kita menajamkan, disitulah kita menajamkan kualitas rohani kita. Jadi kalau saudara takut berhubungan dengan keluarga saudara, dengan gereja saudara, dengan di mana saudara ya bekerja, maka tidak akan pernah sampai ya terlihat kualitas rohani saudara. Karena itulah yang menajamkan saudaraku. Hubungan itu yang menajamkan. Amin. Ada banyak saudaraku, orang-orang Kristen selalu menutupi kekurangannya dan menutupi kekurangannya. Amin saudaraku. Berapa lama? Kita ini keluarga. Kita ini saudara, gereja kita ini bukan hanya gereja yang berkuasa. Tetapi gereja yang mengenal dan yang bertumbuh dalam cinta dan kasihnya. Amin saudaraku. Jadi kita ini bukan saudaraku hanya kuasa saja, percaya saja saudara kasih. Dan disitulah kita menajamkan kualitas rohani kita mulai dari hubungan tadi. Jadi jangan takut saling berhubungan satu dengan yang lain. Amin. Saya berkata sudah pasti kita saudaraku saling berhubungan, saling membutuhkan. Sudah pasti. Saudara tidak bisa elak itu saudaraku. Sama seperti keluarga saudara. Saya yakin saudara kita pasti membutuhkan hubungan. Amin saudaraku, memerlukan hubungan.
menginginkan hubungan. Saya yakin itu saudara kasih. Haleluya. Jadi persiapkanlah diri saudara. Dalam hubungan yang kita bangun, pasti ada masalah. Ada gesekan saudara, ada konflik di antara kita. Amin. Karena kita membawa jiwa kita dalam tubuh kita. Ada jiwa di dalam tubuh kita itu. Ada hati di dalam hati kita. Ada perasaan saudaraku dalam hati kita. Amin. Nah, dan itulah yang kita, saudaraku disitulah kita diproses. Amin saudaraku. Haleluya. Saya yakin saudara butuh. Saudara ingin. Karena itulah kebenaran firman Tuhan. Ada cinta kasih dalam diri saudara. Dan cinta kasih itu bertumbuh dalam diri saudara. Bagaimana caranya? Saudara harus mengikuti proses itu. Kita harus saudaraku merasakan kita saling memiliki. Amin saudaraku. Kalau kita tidak merasakan saling memiliki, saudaraku, maka saudara tidak akan pernah tajam. Amin saudaraku. Bagaimana hati kita ini semakin tajam? Isi firman Tuhan. Haleluya. Bagaimana supaya kualitas rohani kita semakin tajam? Mari, jangan takut membangun hubungan satu dengan yang lain. Jangan tutupi, capek saudara menutupi kekurangan saudara. Kita ini keluarga. Jangan merasa aneh bagi saudara kalau gereja kita ini, kalau saudara melihat kekurangan dalam gereja kita ini. Kita ini saudaraku gereja adalah manusia yang dikumpulkan Tuhan ada di tempat ini. Amin saudaraku. Kita masih memiliki kelemahan dan kekurangan saudaraku. Dan justru kalau saudara merasa aneh, merasa saudaraku lucu bagi saudara, saya katakan engkau orang asing. Amin saudaraku. Karena engkau bukan membawa roh yang baik, tapi engkau membawa roh pemecah. Haleluya saudaraku. Saudara membawa roh pemecah. Amin saudaraku. Karena saudara merasakan itu sangat lucu. Tidak saudara kasih. Karena gereja itu sama dengan keluarga. Haleluya. Pasti ada kekurangan. Ada kelebihan saudara kasih. Dan disitulah kita saudaraku saling ditajamkan. Melalui saudaraku kualitas rohani kita tadi. Melalui hubungan kita tadi. Amin. Proses yang kita alami akan menajamkan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan sesama. Hubungan dengan diri kita. Dan proses ini bisa melalui kekurangan atau konflik yang sedang terjadi. Keadaan yang kurang baik dapat menjadi jalan pembelajaran yang berharga dari Tuhan. Keadaan yang kurang baik. Amin. Kalau keadaan yang kurang baik, itu pasti terjadi. Tapi kalau saudara merasakan ini kan gereja, enggak boleh enggak baik. Harus baik semuanya. Enggak ada firman Tuhan berkata seperti itu. Karena kita adalah manusia yang sudah menerima lahir baru dan dikumpulkan Tuhan jadi satu. Dan kita masih ada peperangan kita, saudara kasih. Haleluya, saudaraku. Jangan mau saudaraku meninggalkan tanggung jawab. Tapi kita masuk dalam tanggung jawab kita. Haleluya. Yang ketiga saudaraku. Jadi bagi kita yang sadar kita akan cepat bertindak dan mengerjakannya. Ya. Amin. Nah jadi yang ketiga saudaraku. Jadi bagi kita yang sadar kita akan cepat bertindak dan mengerjakannya. Kita tidak ingin menunda-nunda. Amin. Kita perlu sadar. Haleluya. Sadarkan diri saudara dengan firman. Sadarkan diri saudara dengan masa lalu di mana Tuhan sudah mengubahkan kita. Dari tempat yang lama, sekarang kita ini saudaraku memiliki hidup yang baru. Sejahtera bersama dengan Tuhan. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Perlu sadar. Cubit diri saudara kalau enggak sadar. Melompat-lompat saudara kalau enggak sadar. Saya harus sadar Tuhan, tolong aku Roh Kudus. Saya harus sadar, ini enggak mungkin bisa saya teruskan. Karena ini pasti ujungnya maut, ujungnya jurang Tuhan. Tolong saya Tuhan. Amin saudaraku. Dengan segala cara bagaimana saudara menemukan Tuhan. Kalau saudaraku sudah saudara berusaha dan bertindak, maka Tuhan akan sediakan bagi saudara. Amin saudaraku. Haleluya. Amin. Karena kita tahu untuk membangun sebuah saudaraku bangunan itu tidak cukup 1 hari. Prosesnya apa? Panjang. Kalau itu pun prosesnya panjang, apalagi kita saudara kasih. Haleluya. Jangan biarkan kekhawatiran terjadi kalau saudara tidak mengerti. Mari kita lihat Amsal 20 ayat 24.
Kita baca, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Saudaraku, saya teringat pada waktu saya bersama dengan Ribka, ya ke kampung, karena kakak saya sakit. Lalu kami merawat kakak kami ini di rumah sakit daerah. Dan kemudian saudaraku, hampir setiap hari anak-anak Tuhan datang dari gereja. Dan saudaraku, saya mendengarkan apa yang mereka katakan. Dan mereka berkata seperti ini, gak menyangka ibu ini bisa sakit seperti ini. Karena 1 minggu yang lalu masih sama-sama kami jalan-jalan. Dan ibu ini, dialah yang menyemangati kami. Bahkan ibu ini murah kali hatinya, memberi kepada kami. Maka ketika kami menerima WA dari keluarga ini, kami berkata, yang mana? Karena ada juga kakak ibu ini, itu kakak saya di kampung. Yang mana yang sakit? Karena saking mereka tidak percaya dengan berita itu, saudara kasih. Dan mereka mendoakan kakak saya ini. Dan mereka menangis. Dan sungguh-sungguh mereka mendoakan kakak saya ini. Lalu mereka, saudaraku, menyemangati kakak saya ini lewat firman, begitu juga lewat, saudaraku, peneguhan mereka. Semangat, Bu. Pasti sembuh, Ibu. Kita melayani Tuhan, kita jalan-jalan lagi, Bu. Kami yakin Ibu pasti sembuh. Amin, saudaraku. Nah, sebenarnya saya pun seperti itu. Ketika saya mendengarkan kabar dari kakak kami di kampung, saudaraku, bahwa kakak saya ini masuk rumah sakit. Gak percaya saya. Sama seperti anak-anak Tuhan yang datang. Umurnya udah 74 tahun tapi energik sekali, Bu. Gak percaya kami. Saya juga seperti itu, saudaraku. Karena kami waktu pulang kampung, saudaraku, melihat dia sehat, dia kuat. Umurnya sudah 74 tahun. Sehat sekali, saudara kasih. Tapi itulah keadaan yang terjadi, saudaraku. Maka ketika kami, saudaraku, di kampung bersama dengan keluarga, ada juga yang datang, saudaraku, ya dari Tangerang, ada juga saudaraku dari Bekasi datang, saudara kasih. Waktu itu, saudaraku, kami saling menguatkan, saling meneguhkan, saling membangun. Supaya jangan pikiran kami bertambah negatif. Tapi pikiran kami harus kami bangun. Dia pasti sembuh. Dia pasti balik seperti semula. Amin, saudaraku. Nah, saya dengarkan baru-baru ini, saudaraku, bahwa kakak kami ini ada video dikirimkan. Kakak kami ini semangatnya luar biasa. Dan dia mulai pulih, mulai sembuh, saudaraku. Saya percaya dua-dua kita pada waktu itu pun, saudaraku, adalah dua yang berkuasa. Haleluya, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, demikian juga hati, ya. Demikian juga kita, saudaraku, supaya kita terus, ya. Terus, saudaraku, mengingat kepada kebaikan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Mari supaya kita terus cari ada waktu kita untuk menyemangati banyak orang, saudaraku, yang perlu kita semangati pada saat ini. Haleluya, haleluya, saudaraku. Amin. Nah, yang keempat, saudaraku, jadi berkat yang kita dapat dari kitab Amsal ini menasihati kita untuk tidak khawatir jika kita tidak memahami segala sesuatu ketika semua terjadi. Jadi jangan khawatir. Ketika kejadian menimpa kita, kita tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi seperti yang kami alami. Jangan khawatir. Haleluya, saudaraku. Tetapi cari hubungan yang dapat membangun hubungan satu dengan yang lain. Apakah lewat doa, lewat iman? Amin, saudaraku. Kita bisa bercerita, saudara kasih. Seperti yang kami alami itu, saudaraku. Jadi jangan kita biarkan, saudaraku, khawatir kita. Tapi terimalah nasihat dari Amsal ini. Jangan kita khawatir. Amin, saudaraku. Nah, mari kita lihat di dalam Yosua 9 ayat 14 sampai 17. Jika saudara rindu agar Allah memimpin jalan saudara, carilah nasihatnya sebelum melangkah. Carilah kepada Allah meskipun untuk soal-soal kecil. Cari kepada Allah meskipun itu sepele menurut kita, sederhana menurut kita, saudaraku. Tetapi kita harus mengakui banyak sekali, saudaraku, kehidupan sehari-hari kita
membuat kita lumpuh, membuat rohani kita lumpuh, membuat jalan kita terhambat, saudara kasih. Amin. Maka Tuhan berkata itu pun bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang luar biasa mengubah hidup kita, saudaraku. Mari kita lihat dalam Yosua 9 ayat 14 sampai 17. Mari saudara tim boleh maju ke depan. Kita baca bersama-sama. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebagai orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yarim. Amin, saudaraku. Saudaraku, kita lihat ya dari firman Tuhan ini mengajari kita betapa perlunya kita meminta petunjuk dari Tuhan. Sekalipun itu saudaraku perkara yang sederhana atau perkara yang kecil. Amin. Kita perlu meminta petunjuk dari Allah supaya kita jangan buru-buru maju dengan rencana-rencana kita. Karena orang yang terburu-buru pasti saudaraku akan mendapatkan kesalahan dan kegelisahan, saudara kasih. Jadi jangan lupa datang kepada Allah. Namun seringkali kita melupakan hal yang sama. Amin, saudaraku. Tapi Tuhan sudah memberikan kepada kita dirinya menjadi jalan dan kebenaran. Supaya kita dapat, saudaraku, mendapatkan apa bagian kita. Yaitu, saudaraku, kebenaran dan kekekalan. Haleluya, saudaraku. Nah, suatu situasi yang muncul dan kita lupa untuk mencari hikmat dan tuntutan Allah. Apabila kita mempelajari berbagai hal dari masa lalu dan menerapkannya pada masa kini, kita menyelamatkan diri dari banyak kesulitan. Masa lalu memang saudaraku tidak bisa kita ingat. Amin. Dan mengubah hidup kita. Tuhan yang mengubah hidup kita. Tapi masa lalu kita ada banyak pelajaran yang bisa kita angkat untuk memberikan pelajaran bagi kita, bagi masa depan kita, saudara kasih. Haleluya. Baiklah, pada hari ini saudaraku, mulai kembangkan pikiran kita di dalam hal-hal perkara-perkara rohani. Jadikanlah pikiran kita ini menjadi tempat pikiran Yesus. Mulailah memiliki pikiran yang positif. Kalau Tuhan meminta supaya kita jangan memiliki pikiran yang sama, percayakan Tuhan pasti mampu menyediakan dan menolong saudara sampai selesai. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Seumur hidup kami memuliakan Engkau. Dan Kau bersinar dalam hidup kami. Kau bersinar di tempat ini. Lewat firman-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Sehingga sinar kemuliaan-Mu itu memenuhi hati kami. Kami akan terus mengerjakan kebenaran-Mu Tuhan. Karena di sanalah kami merasakan ketenangan dalam hidup kami. Kedamaian. Dan di sanalah kami merasakan batin kami dipuaskan. Kami tidak akan membiarkan diri kami tergeser dari firman Allah. Apapun. Karena firman Tuhan telah memberikan kepada kami sebagai kunci dalam hidup kami. Dan baiklah kami berakar dan tertanam oleh karena firman Allah yang kami percayai. Seluruh umat-Mu Tuhan adalah umat yang mengasihi-Mu. Adalah umat yang sudah mendapatkan berkat yang sangat luar biasa dari-Mu.
Dan bahkan mereka tidak pernah lupa menaikkan syukur kepadamu, karena mereka juga ingin menjadi dewasa rohani. Amin. Mereka juga ingin membangun hubungan sehingga ada kualitas di dalam rohani mereka. Ada ketajaman melalui firman Tuhan yang mereka percayai. Sehingga hati mereka semakin berakar, semakin tajam, semakin peka. Karena firman Tuhan yang tinggal di dalam hati mereka. Semua kami Tuhan memiliki pikiran yang luas. Pikiran kami semakin pikiran yang besar. Kami tidak lagi mau seperti pikiran yang lama. Kami dapat mengingat, oleh karena pikiran kami pikiran yang baru. Mengingat bagaimana kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di masa yang lalu bagi kami. Dan itu dapat mengajari kami. Dan itu dapat kami kembangkan terus. Sehingga bertambah-tambahlah kebaikan dan karakter yang Kau berikan bagi kami. Baiklah kami semua umat-Mu Tuhan memiliki kebaikan dan karakter-Mu Tuhan. Karena itulah yang Kau cari. Dan itulah yang Kau temukan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan apapun yang ada bagi kami. Tuhan sanggup memakainya menjadi luar biasa. Menjadi maksud-maksud yang luar biasa. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Bapa yang baik dalam surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur kembali kepada-Mu Tuhan. Pada hari ini di mana kami dapat beribadah kembali, kami dapat menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Maka juga kami bersyukur Tuhan, kami telah dikuatkan teguh lewat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Gembala sidang kami, sehingga kami dapat Tuhan menjalankan kebenaran dalam kehidupan kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami sebagai umat-Mu Tuhan dapat mempersiapkan persembahan kami kepada Tuhan, dan kami bisa memberikan yang terbaik lewat pemberian kami Tuhan. Ucapan syukur kami, penginjilan pembangunan serta membayar perpuluhan. Tuhan kami percaya, biarlah semua persembahan kami berkenan di hadapan-Mu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa berkatilah setiap pekerjaan kami Tuhan, baik usaha kami, apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu memberkati. Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit untuk memberkati setiap pekerjaan, baik usaha umat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan yang masih kuliah, baik juga anak sekolah. Kami percaya apapun masalah yang mereka hadapi, Engkau Tuhan memberikan kemampuan, kepintaran kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka berhasil dalam perkuliahan, baik juga di dalam sekolah mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi umat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Tidak ada yang sulit bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau sanggup memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan bagi setiap umat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Maka kesembuhan akan menjadi miliknya, sehingga dia kuat, dia sehat, dia sembuh. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dan di dalam nama Yesus kami bersatu hati, menghancurkan segala kuasa kegelapan, kutuk dosa, kemiskinan, tidak berkuasa untuk mencama kami. Yang menghalangi berkat Tuhan turun atas pekerjaan, atas usaha kami tolak kuasa-Mu. Roh kegagalan tidak berkuasa untuk mencama setiap perkuliahan anak sekolah. Kami tolak, kami hancurkan. Penyakit kelemahan tubuh tinggalkan setiap umat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kedua hamba-Mu yang akan melayani persembahan. Ada Bapak Beji, ada Bapak Soji. Biarlah kasih mengalir atas mereka, sehingga mereka juga dapat bersukacita untuk melayani. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebab kami akan bangkit dan menceritakan kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Na
dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup. Mari bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidup. Oh, imanku berkata, mari kita bangkit berdiri. Tuhanku hebat, Yesusku, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Mari katakan, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, wow, ku bersorak, katakan haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, ku memuji, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, sorakan, wow, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Mari nyanyikan lagi. Imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah. Imanku, imanku Tuhan, imanku, oh, 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 berkata, Tuhanku
dahsyat segala perbuatan-Mu. Amin. Hari ini kita diberkati kembali Bapak Ibu Saudara. Amin. Melalui firman Tuhan yang disampaikan Gembala Sidang. Kalau saudara diberkati, kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan kita. Kita belajar tentang pikiran yang besar. Ada 2 poin utama yang saya mau refresh di akhir ibadah sebelum kita pulang. Yang pertama adalah mengenai hubungan. Bahwa kita ini tidak diciptakan untuk seorang diri. Kalau kita mau memiliki pikiran yang besar, maka kita perlu siap untuk membangun hubungan. Nah, di dalam hubungan kita pasti melihat ada kekurangan. Gembala Sidang tadi berkata bahwa kekurangan bukan untuk ditutupi. Namun bukan artinya kita bangga dengan kekurangan kita, tetapi tidak perlu menjadi orang yang bermuka dua, tidak perlu menjadi orang yang takut akan kekurangannya terlihat. Karena kekurangan kita sanggup untuk dipakai untuk saling menajamkan satu dengan yang lain. Membuat kita belajar menerima. Semakin kita terhubung, semakin kita bisa melihat kekurangan. Tetapi tanda kita satu keluarga, yaitu keluarga Allah, tandanya adalah bahwa kita bisa saling menerima kekurangan. Hanya orang-orang yang memiliki pikiran yang besar yang bisa menerima kekurangan orang lain. Yang kedua, supaya kita jangan lupa untuk meminta petunjuk selalu daripada Tuhan. Jangan pernah menganggap diri kita mampu. Tidak satupun dari kita yang punya kemampuan. Tuhan yang memanggil kita, Dia yang memilih kita, Dia sendiri yang memperlengkapi kita. Seperti Dia memperlengkapi Musa dengan tongkat, demikian Tuhan memperlengkapi kita dengan firman-Nya. Firman itu yang memperbesar pemikiran kita. Sehingga kita tidak berpikir picik, sempit. Jangan lupa selalu meminta petunjuk daripada Tuhan. Dan saya percaya Dia Tuhan yang tidak pernah terlalu sulit untuk dimengerti. Dia Tuhan yang tidak terlalu jauh untuk dapat kita dengarkan suaranya. Mari sebentar kita tunduk kepala dan kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Sekali lagi kami tinggikan Engkau. Amin. Amin. Kami tidak mau pulang dengan cara kami yang lama. Dengan pemikiran kami yang sama, tidak Tuhan. Tetapi firman-Mu masuklah dalam hati kami. Singkapkan semua yang terselubung dan berurat berakarlah dalam setiap hati. Amin, Tuhan. Supaya firman Tuhan bisa menghasilkan buah yang lebat dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, hati kami terbuka. Jiwa kami terbuka Amin, Tuhan. untuk menerima firman-Mu. Kami sudah terima. Kami siap untuk melakukannya. Kami tahu ini tidak mudah untuk dikerjakan. Untuk memiliki pikiran yang besar di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Tidak mudah, tetapi Roh Kudus yang menyanggupkan, yang menolong kami sehingga kami bisa memiliki pikiran yang luas, pikiran yang besar. Bahkan di dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan pun dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang Kau perdengarkan bagi kami pada pagi hari ini. Kami tidak mau bersembunyi di balik kekurangan. Kami tidak mau bertahan dan berhenti dalam kekurangan kami. Kami tahu Tuhan belum selesai dengan kami. Mari bila firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh Gembala Sidang pada pagi ini dapat menghasilkan buah yang banyak di dalam GKI Padang. Sehingga kota ini bisa melihat dan merasakan bagaimana orang-orang yang diselamatkan Tuhan, yang mengenal Tuhan, memiliki pikiran yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami renungkan, kami kerjakan firman-Mu. Kami dapat mulai kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam sekolah, pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam hubungan kami, pertemanan kami. Kami mulai untuk mengerjakannya. Berkatilah Gembala Sidang yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, tambahkan lagi pengetahuan, hikmat, dan visi dalam usianya yang baru pun Tuhan pakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami semua Tuhan yang sudah beribadah pada pagi hari ini,
Biarlah menjadi pembawa berita kebenaran dimanapun kami ada. Kami hidup bukan hanya untuk mengejar kematian, Tuhan bukan untuk itu. Tapi kami hidup untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah dunia boleh melihat bagaimana Yesus benar-benar ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah semua yang sudah melayani, keluarga gembala, para full timer, dan semua para pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang sudah mengerjakan ibadah ini. Kami berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Inilah waktunya bagi kami untuk beranjak keluar, memiliki pikiran yang besar. Kami tidak mau bertahan terus dalam kekurangan kami. Tapi kami langkahkan kaki untuk keluar dan memiliki pemikiran yang lebih besar. Berkati juga bangsa dan negara kami. Kami ucapkan berkat, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan atas Indonesia. Damai sejahtera atas bangsa kami. Berkati juga Kota Padang, Sumatera Barat. Kami melihat setiap harinya selalu ada pertambahan yang baik, perubahan yang baik. Kami lihat juga Kota Padang ini, Sumatera Barat ini terbuka terus untuk penginjilan. Mereka bisa merasakan bagaimana orang-orang Kristen boleh berdampak juga bagi kota ini. Berdoa setiap doa-doa yang kami panjatkan, tidak ada yang kembali dengan kosong. Terima kasih Bapa. Di penghujung ibadah kami serahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu. Kami mau pulang, berkatilah perjalanan kami, tiba dengan selamat Tuhan dalam penjagaan-Mu. Biarlah waktu yang hari ini ada, kami pergunakan dengan baik untuk saling terhubung satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus kami bersatu hati dan mematahkan segala rencana-rencana jahat, segala sumpah serapah, maut, kematian, perkataan-perkataan kalah. Tinggalkan kehidupan kami, pulang dengan cara yang sama. Di dalam nama Yesus, pikiran yang sempit kami menolak dan kami menghancurkan. Tidak bisa menjamah setiap pemikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Marilah seluruh jemaat Tuhan kita angkat kedua tangan kita ke arah sorga. Dan terimalah berkat Tuhan bahwa kasih karunia daripada Allah Bapa mengasihi dan menyertai kita. Serta persekutuan dengan Tuhan Yesus yang telah mati dan yang bangkit bagi kita semua. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan terimalah persekutuan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Yesus datang menjemput kita kedua kalinya. Terimalah berkat ini dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, semua yang diberkati kita berkata amin. 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 Have a good Sunday semua Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa kita untuk tetap melakukan firman Tuhan yang disampaikan, yaitu tentang memiliki pikiran yang besar. Salam kemenangan iman. Tuhan Yesus memberkati.